Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Anak-anakku, pertama marilah kita mengucap syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, detik ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk tetap dapat melakukan kegiatan belajar mengajar. Di era pandemi ini, kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, memohon perlindungannya, dan tak lupa kita juga harus berusaha untuk menjaga kesehatan kita. Anak-anakku semuanya, mari sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari nanti dapat bermanfaat untuk kita semua. Mari anak-anak, hari ini bersama Bu Eti kita memulai pelajaran PPKN. Selamat datang, ayo ikuti pembelajaran PPKN hari ini dengan bahagia dan menyenangkan. Hari ini kita akan belajar materi bab 2, yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Adapun gambar tangan itu merupakan suatu wujud dari negara demokrasi, yaitu aspirasi rakyat. Dalam materi bab 2 ini yang akan kita pelajari yaitu terdiri dari 1. Hakikat demokrasi, yang kedua, dinamika penerapan demokrasi, yang ketiga, membangun kehidupan demokratis. Nah, anak-anak, kita akan pelajari materi hari ini satu persatu. Sebelum kita mempelajari materi hari ini, tujuan dan indikator pencapaian kompetensi pembelajaran. Setelah mempelajari materi hari ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan makna demokrasi, mampu menyebutkan asas-asas demokrasi, siswa mampu menguraikan klasifikasi demokrasi, dan siswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam pembelajaran PPKN hari ini, kita akan membahas materi yaitu tentang hakikat demokrasi. Apa pengertian hakikat demokrasi? Hakikat demokrasi merupakan sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan yang memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Nah, dapat diartikan bahwa hakikat demokrasi ini adalah kekuasaan berada di tangan rakyat. Adapun materi hakikat demokrasi ini terbagi menjadi 3 materi. Yang pertama yaitu makna demokrasi, yang kedua klasifikasi demokrasi, yang ketiga prinsip-prinsip demokrasi. Mari anak-anak, kita akan mempelajarinya satu persatu, dimulai dari definisi demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, demos dan kratos atau kratein. Demos berarti rakyat dan kratos atau kratein berarti pemerintahan. Menurut bahasa Yunani dapat diartikan bahwa pemerintahan rakyat. Semua kekuasaan berada di tangan rakyat. Makna demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu government of the people, by the people, and for the people. Maksud dari pemerintahan dari rakyat adalah mereka yang dipilih oleh rakyat dan atas dasar mandat dari rakyat. Sedangkan
Maksud dari pemerintahan oleh rakyat adalah pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat dan diawasi oleh rakyat. Dan pemerintahan untuk rakyat adalah pemerintahan menjalankan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan rakyatnya. Sehingga dapat dikatakan negara demokrasi dimaknai sebagai negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara atas negara. Dari sini kita tahu bahwa yang namanya negara demokrasi itu berarti negara yang kekuasaannya paling tertinggi berada di tangan rakyat. Salah satu contoh di Indonesia, demokrasi itu tercermin dari pemilu. Pemilu yang dilakukan secara berkala 5 tahun sekali untuk memilih presiden, wakil presiden, untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, untuk memilih perwakilan rakyat yang berada di kabupaten atau kota-kota. Di mana di dalam pemilu ini kita sebagai warga negara memiliki hak untuk bersuara, hak untuk memilih. Dan kita bebas memilih siapa saja yang kita hendaki. Karena negara yang menganut demokrasi adalah negara yang memberikan kesempatan untuk rakyatnya untuk beraspirasi, untuk mengeluarkan pendapatnya. Dan pendapat kita tidak boleh dipaksakan atau dipengaruhi oleh hal apapun. Seperti pemilu. Pemilu ini kita tidak boleh ada ancaman dari orang. Misal memilih si A atau si B itu harus bersumber dari hati nurani kita. Karena kita setiap individu memiliki hak untuk bersuara. Jika kita ada ancaman atau ada iming-iming dari luar, berarti negara kita ini demokrasinya sudah ternodai oleh hal-hal yang negatif. Mari anak-anak, kita sebagai generasi penerus bangsa, kita mulai dari diri kita sendiri untuk selalu menggunakan hati nurani kita untuk menyalurkan aspirasi kita kepada bangsa dan negara kita, sehingga bangsa dan negara kita menjadi negara yang benar-benar demokrasi yang sesungguhnya. Selanjutnya yaitu asas-asas demokrasi. Asas-asas demokrasi ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintah, dan yang kedua pengakuan harkat dan martabat manusia. Materi yang kedua yaitu tentang klasifikasi demokrasi. Klasifikasi demokrasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan titik perhatiannya, demokrasi terbagi menjadi 3, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, demokrasi gabungan. Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi. Demokrasi material adalah demokrasi yang dititik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbandingan dalam bidang ekonomi, sedangkan di bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Kalau untuk demokrasi gabungan adalah demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan material. Yang kedua, berdasarkan ideologi terbagi menjadi 2, yaitu demokrasi konstitusi dan demokrasi rakyat. Demokrasi konstitusi yaitu didasarkan pada kebebasan individualisme, sedangkan demokrasi rakyat yaitu demokrasi rakyat mencita-citakan suatu kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Yang ketiga yaitu demokrasi proses penyaluran kehendak rakyat terbagi menjadi 2, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi yang mengikut sertakan seluruh rakyat untuk mengambil keputusan, sedangkan demokrasi tidak langsung adalah sistem demokrasi yang tidak mengikut sertakan seluruh rakyat secara langsung dan hanya mengambil perwakilannya saja. Materi yang ketiga yaitu tentang prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang harus dipegang dan ditaati. Prinsip demokrasi ini yaitu perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi ini yaitu adil, terbuka, menghargai, mengakui perbedaan, anti kekerasan, damai, tanggung jawab, dan kerjasama. Prinsip demokrasi tersebut yaitu sebagai berikut. Negara berdasarkan konstitusi. Yang kedua, negara menjamin hak asasi manusia. Yang ketiga, negara menjamin kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.
Yang keempat, pergantian kekuasaan secara berkala. Yang kelima, adanya peradilan bebas dan tidak memihak. Yang keenam, penegakan hukum dan persamaan hak dan kewajiban warga negara di depan hukum. Dan yang terakhir yaitu jaminan bebas pers. Baik anak-anak, itulah materi hari ini yang kita pelajari. Untuk selanjutnya, tugas hari ini yaitu silahkan bagi kelas menjadi 7 kelompok. Carilah gambar-gambar contoh demokrasi, boleh mengambil dari internet, boleh mengambil dari majalah, koran, dan dimanapun yang pernah dilihat contoh yang kalian temui. Setelah itu susunlah gambar-gambar tersebut menjadi sebuah clipping. Buatlah clipping semenarik mungkin, sekreatif mungkin, serapi mungkin, agar nanti kita mudah untuk mempelajarinya. Baik anak-anak, Bu Eti ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anakku semuanya, ingat pesan Bu Eti, tetap menjaga protokol kesehatan, pakailah masker, selalu cuci tangan memakai sabun, hindari kerumunan, menjaga jarak, mobilitas terbatas. Anak-anakku semua tetap semangat, tetap sehat. Sampai bertemu minggu depan. Mohon maaf atas segala kata yang tidak berkenan di hati. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.